Selamat malam. Hari ini 6 Agustus 2022. Saya baru selesai mengupgrade 2 set alat HO generator yang ada di depan di video ini. Oke, kita lihat satu persatu. Alat ini HO generator milik Bapak Jose. Yang kemarin saya ambil dari Bapak Edo di food courtnya Bapak Jose di Q Food and Music di Grogol. Ini perubahannya, di sini ditambahin timer. Timernya timer 220 volt AC ya. Power supply tetap pakai yang lama. Ini pakai 12 volt 20 ampere. Disetel di 12,9 volt DC. Ini yang kabel warna hitam, kita bisa lihat di 110 watt, sedangkan alat di sebelahnya yang kabel warna putih di 106 watt ya, kira-kira sama plus minus lah ya. Yang ini punyanya tadi, alat pertama punyanya Pak Jose yang kemarin saya ambil di Bapak Edo di video sebelumnya. Nah, tadi penggantiannya jadi satu adalah penambahan timer, perkabelannya diganti baru. Lalu botol pertama ini ada bocor. Jadi dulu saya bikin drat akriliknya kurang bagus ya, jadi karetnya di double begini, gampang bocor. Jadi ketika bocor, mau nggak mau kadar KOH-nya turun karena tumpah ditambah air meskipun sedikit sekali. Alat ini di Pak Jose, di Pak Edo ini sudah 6 bulan digunakan beramai-ramai gantian. Jadi ya cukup heavy duty ya, pemakaiannya cukup berat ya. 4 orang di food court itu gantian, masing-masing 1-2 jam. Lalu kadang-kadang 2 minggu sekali dipindahkan ke rumahnya Pak Jose. Untuk orang-orang rumah, misalnya ibunya Pak Jose yang umurnya sudah hampir 90 tahun, 87-88 tahun gitu ya, kalau nggak salah. Dan entah dipakai siapa lagi. Jadi alat ini adalah alat oksihidrogen generator yang saya buat yang paling konsisten dipakai banyak orang. Pengalaman saya cukup jarang yang benar-benar dipakai, bisa 4-8 orang terus-menerus selama 6 bulan. Dan Pak Jose ini ganti airnya, air yang ada KOH-nya maupun yang tabung sebelahnya ini yang untuk menyaring gas, itu kira-kira 3 bulan sekali panggil saya. Jadi nggak pernah ganti sendiri. Kalau tiap ganti orang, botolnya dia punya banyak, diisi air mendidih atau air dari dispenser lalu dipasang, jadi dia bisa cabut begini. Dia punya botol begini, dia cabut sama selangnya ya sendiri-sendiri ya. Ini cuci air panas baru pasang begini. Ya, semoga barang ini awet. Barang ini dikasih troli ya sama Pak Jose, dipasangi troli seperti ini, kita bisa lihat. Pasangi troli supaya mudah dibawa-bawa. Meskipun dalam prakteknya Pak Jose, Pak Edo ini juga jarang menyeret alat ini dengan trolinya karena takut alatnya rusak. Kalau diseret di paving block kan geter ya, takut lama-lama rusak. Nah, tambahan buat Pak Edo dan Pak Jose, kalau lagi alat ini penggunaannya banyak, misalnya 1 jam selesai orang berikutnya, 1 jam orang berikutnya, maka ini dibuka ya yang ini supaya tidak ada nyedot balik air. Tapi kalau cuma pakai 1 jam lalu ada istirahat mungkin setengah jam baru orang berikutnya, ya nggak perlu. Ini nggak akan tersedot karena belum panas, jadi nggak kesedot kembali ke sini, nggak ada kontaminasi ya. Ini kalau dimatikan off sampai ini gelap, layarnya dinyalakan lagi, dia akan balik dari 60 menit. Begitu sampai 0 dia akan mati sendiri. Nah, saya contohkan kalau detik ya, saya rubah. Ini kan P0 ini berarti kan menit. 1 ini berarti P0 ini berarti kalau
startnya di kondisi nyala, 1 ini artinya menit. Nah sekarang saya rubah kalau detik ya, misalnya ini saya tekan, saya tekan dulu, ini saya jadiin detik. Oke, nah, maka dia akan nurun 5958. Nah biar cepet saya kecilin angkanya, misalnya saya coba di angka 8 ya. Oke, 8 7 6 5 4 3 2 1 mati. Kita mau lihat gasnya, coba. Ntar saya dapat tripod. Nah, ini mati ya. Dan kalau mau hidupkan lagi, tekan ini on, off dulu sampai lampunya mati, lalu on kan. Dia mulai lagi 8. Tuh. Keluar lagi. 2 1 0 mati lagi. Ya, jadi sekarang ini saya kembalikan lagi ke 60. Ini 8 menit, saya rubah ke 60 menit. Start. Oke, ini keluar ya. Nah, sekarang alat sebelahnya ini punyanya Joanna. Alat ini dibuat tanggal 19 Maret 2022. Hari ini di-upgrade ya, saya belum tulis tanggal upgrade-nya, yaitu 6 Agustus 2022. Alat ini digunakan Uncle Marco, pamannya Joanna. Alat ini sudah dirubah sama dengan yang sebelah, jadi saya tidak jelaskan ulang. Spek power supply-nya juga sama, 12 volt 20 ampere. Setelannya di 12,8 12,9 volt DC. KOH-nya sama di tabung pertama, baik yang ini maupun di yang ini, 30 gram sampai 33 gram dalam 1,5 liter air kira-kira. Tabung kedua air biasa demineral tapi tidak ada tambahan KOH, ini juga sama. Ya, kita bisa lihat nih gasnya. Gasnya banyak ya. Oke. Terus kita lihat lagi ini yang kabel putih ya, yang alat punyanya Joanna ini yang kabel putih 109 watt. Sama ya, kalau pemakaiannya sering sekali ganti orang, misalnya habis 1 jam lanjut lagi, 1 jam lanjut lagi, ini dibuka ya kalau lagi udah selesainya. Tapi kalau 1 jam ada istirahat mungkin 15 menit ya, ini nggak usah dibuka. Jadi kelebihan alat ini kalau pakai orangnya tinggal lupa matiin, airnya nggak habis. Dan kebalik 60 lagi. Dan alat ini isi airnya 24 jam sekali ya. Jadi kalau settingannya 1 jam ya 24 kali pakai. Nah, untuk mengenai dosis oksihidrogen generator ini, untuk yang saat ini desainnya kan wattnya kita bisa lihat 107, 106. Ini kira-kira 0,4 sampai 0,5 liter per menit HHO pada saat mulai pada 100 watt ya. Dengan dosis 0,4 sampai 0,5 liter per menit HHO, atau kalau kita anggap hidrogennya saja berarti sekitar 0,3 hidrogen, 0,3 liter per menit hidrogen ini masing-masing. Powernya kemampuannya menghasilkan gas. Jadi sudah mencapai batas maksimum penyerapan hidrogen melalui pernafasan, melalui inhalasi. Berdasarkan pengalaman, idealnya dengan kondisi seperti ini, bahkan untuk user yang mempunyai masalah-masalah penyakit kronis pun sudah cukup terbantu dengan 1 jam. Tapi pada saat penyesuaian pada awal orang mulai pakai, mungkin ada baiknya mulai dari setengah jam dulu. Karena oksihidrogen generator ini punya sifat, yaitu dia semacam membersihkan darah ya. Jadi kalau membersihkan darah itu, daerah yang satu badan yang bersirkulasi terasa lega, tapi ujung kaki, ujung telapak tangan itu kadang timbul pegal karena kecepatan aliran darahnya agak ganjel di bagian ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki gitu. Atau di sendi, ujung-ujung tekukan sendi ini kadang-kadang kan
buntu, jadi agak ganjel. Jadi mulainya mungkin dari setengah jam dulu. Setelah nggak ada masalah dengan setengah jam, baru naik ke 1 jam. Dan mungkin dikasih jeda ya. Saya ada pengalaman user yang mempunyai masalah autoimun, paru-paru, dan gula basah yang sudah parah, sudah keluar masuk ICU. Dia pakainya awalnya itu karena dia udah tidak ada penolakan dari badannya, tidak kaget ya. Jadi dia 1 jam dijedain 2-3 jam, lalu 1 jam lagi, sehari 4 kali. Setelah menurun gejala-gejala di badan dia, gejala-gejala dari penyakit di badan dia, ya dikurangi jadi 2 jam atau jadi 2 kali 1 jam dikasih jeda, atau 1 kali 1 jam saja. Tapi ada beberapa kasus orang yang pakai untuk olahraga seperti papa saya dan ada om saya, Om Edi. Itu kecenderungannya mereka mau sepanjang tidur. Nah, untuk sepanjang tidur ini belum diketahui efek baik atau buruknya. Karena belum ada penelitian oksihidrogen generator untuk inhalasi dihirup tiap hari 8-10 jam sehari selama lebih dari setengah tahun, itu belum ada penelitiannya. Jadi tidak diketahui. Saya sendiri cukup khawatir karena bisa aja bukannya sel-sel yang baik yang jadi subur, tapi bisa aja timbul sel kanker kan. Yaitu masih asumsi-asumsi, semua juga tebak-tebakan karena memang belum ada datanya untuk penggunaan yang segitu ekstrim. Kalau 1 jam saja hasilnya sudah cukup, 1 jam 0, liter per menit HHO atau 0,3 liter per menit hidrogennya saja itu sudah cukup buat yang penyakit kronis, penyakit yang berat, untuk sekedar menjaga kualitas hidup sehari-hari, gejala tidak muncul, jadi penyakitnya tidur, jadi hidupnya lebih merdeka, lebih bisa menikmati hidup. Lalu kenapa harus 8 jam, 8 kali dosis atau 10 kali dosis? Tapi kalau yang memang olahraganya banyak, ya gimana ya, mereka mau dapatkan perasaan darahnya sehat secara maksimum, jadi nggak bisa dilarang juga. Lalu saya ada oma-oma umur 87 udah pakai alat oksihidrogen generator ini. Tadinya versi yang belum di-upgrade, yang loyo, yang cuman 0,05 liter per menit, 1/10-nya ini, lalu di-upgrade ke 0,5 liter per menit HHO. Nah, itu dia kebiasaan pakai 3 jam sehari. Ya sampai sekarang 3 jam sehari sudah. Di-upgrade-nya kira-kira berapa ya, 4 bulan lalu ya. Ya sampai hari ini sih masih baik-baik aja, masih nggak diketahui ini akibatnya apa kalau kebanyakan. Tapi menurut saya sih udah kebanyakan, 1 jam itu udah cukup dengan dosis seperti ini. Karena dulunya pada saat awal saya eksperimen oksihidrogen generator untuk inhalasi kan bikinnya cuma kapasitas 1/10-nya ini. Jumlah gas yang dihasilkan 1/10-nya, ini udah 10 kali lipat. Udah sampai maksimum dengan harapan kalau penyerapan maksimum kan pakainya bisa sebentar, cukup 1 jam. Nah, lalu kalau untuk pengguna baru oksihidrogen generator disarankan pakai masker oksigen ya, terutama yang 0,5 lpm ini. Kalau pakai kanula rasanya kayak hidung ditiup angin. Kalau pakai masker oksigen lebih nyaman dan lebih masuk ke paru-paru. Kalau untuk sport yang untuk digunakan untuk membantu supaya kuat olahraganya seperti papa saya dan Om Edi, mereka lebih senang pakai kanula karena badannya cukup kuat kena angin yang aliran udara yang cukup kencang melalui kanula, melalui hidung, itu mereka masih oke-oke aja. Tapi kebanyakan orang merasa nggak nyaman pakai kanula, maunya pakai masker oksigen. Itu aja. Kalau buat anti kontaminasinya, jadi botol ini disarankan punya banyak, setiap pakai isi aja air mendidih atau air panas dispenser ya. Oke, itu aja, sekian. Terima kasih, semoga alatnya ini awet di yang punya Pak Jose dan yang punyanya Joanna. Terima kasih.